Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya nih? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absen hari ini nantinya akan menggunakan Google Form ya, yang akan dikirim melalui WhatsApp group dan juga chat di Google Meet. Baik, kita mulai saja kegiatan pembelajaran hari ini. Adalah laut yang luas dan merupakan masa air asin yang sambung menyambung meliputi permukaan bumi yang dibatasi oleh benua ataupun kepulauan yang besar. Good. Ya. Fahru Rozi, menurut kamu pesisir itu apa ya? Fahru Rozi? Fahru Rozi nggak ada suaranya. Menurut kamu Fahru Rozi pesisir itu apa? Apa kak? Bisa diulang kak? Kamu habis dari mana Fahru Rozi? Makan ya? Ambil minum kak? Belum minum. Kagak nggak makan. Coba on-kan kamera. Ngopi. Coba on-kan dulu kameranya. Saya mau lihat. Nah, kan ganteng tuh. Nah. Ngopi itu. Coba, Mulfi mana? On kan coba kameranya. Saya mau lihat. Oh. Ini bu, lagi minum bu. Kamu lagi di mana, Mulfi? Itu. Lagi di rumah temen bu. Ya, saya tadi tanya ke Fahru Rozi. Coba, apa menurut kamu itu pesisir itu apa? Pesisir. Tadi kan ada gambar, ada pantai, ada pesisir. Nah, menurut Fahru Rozi, pesisir itu apa ya pesisir? Coba. Jawab coba. Salah nggak apa-apa. Pesisir suatu wilayah perairan antara daratan dan lautan yang merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut. Good. Itu menurut Fahru Rozi ya. Sekarang menurut Mulfi, pesisir itu apa, Mulfi? Daratan bu. Daratan. Tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan. Gitu ya jawabannya ya. Bener apa salah bu? Benar. Cuman Bener kan? kurang tambahannya aja. Nah, jadi gini ya. Pantai itu merupakan suatu wilayah dari mana? Ayo. Yang dimulai dari titik terendah air laut pada waktu surut hingga akhirnya airnya ke daratan. Nah, sampai batas paling jauh, lihat di gambarnya. Sampai batas yang paling jauh, gelombangnya itu atau ombaknya itu ke daratan. Nah, wilayah pantai itu dapat disebut juga suatu daerah tepian laut. Nah, kalau pesisir itu adalah wilayah yang lebih luas dari pantai. Nah, pesisir itu menurut penelitian BIG, Badan Informasi Geospasial, itu pesisir itu adalah wilayah yang dimana wilayahnya itu Laut Mediterania.
Laut yang ketiga adalah laut pedalaman atau intensi, yaitu laut yang terletak di tengah-tengah benua atau daratan. Contohnya Laut Hitam dan Laut Kaspia. Baik, terima kasih, Rea. Ya, Bu. Nah, ini ada ilustrasi gambar ya, teman-teman. Laut menurut kedalamannya. Nah, laut menurut kedalamannya itu terbagi menjadi 4. Nah, tapi di gambar ini ada zona litoral. Nah, yang paling umum itu terpenting ada 4. Ada zona neritik, zona basial, dan zona abisal, dan juga zona hadal. Nah, pada zona neritik, kedalamannya itu 200 meter. Nah, zona neritik ini di mana wilayah yang paling dangkal. Menurut saya, kadar garam air laut itu berbeda akibat pertambahan dan pengurangan molekul-molekul air melalui proses penguapan dan hujan. Ya, itu menurut Nela. Jadi wilayah tersebut memiliki perairan dengan salinitas yang lebih tinggi dari sekitarnya, Kak, kalau penguapannya besar. Ya, good jawabannya. Kalau menurut Sekar dengar suara saya, Sekar? Ya, dengar, Kak. Kalau menurut Sekar, mengapa kadar garam air laut itu berbeda di setiap wilayahnya? Kalau menurut Sekar? Kayaknya di setiap daratan itu kondisi hujannya berbeda-beda. Jadi kan dipengaruhi oleh hujan. Jadi setiap itu garamnya berbeda-beda juga. Baik. Jawaban Nela sama Sekar bersemua. Nah, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kadar garam air laut itu tidak sama di setiap daerah. Yang pertama, besar kecilnya penguapan. Karena semakin besar penguapan air laut, itu kadar garamnya tuh semakin tinggi. Yang tadi Nela bilang itu benar ya. Nah, yang kedua, banyak sedikitnya curah hujan yang tadi udah disebutkan Sekar. Itu juga benar. Karena semakin banyaknya curah hujan, itu semakin rendah kadar garamnya. Nah, yang ketiga, banyak sedikitnya air tawar dari sungai yang masuk. Nah, kalau masuknya air tawar itu, kalau kebanyakan, menyebabkan rendahnya salinitas. Nah, kalau yang keempat, banyak sedikitnya cairan es yang masuk ke dalam laut. Hal ini tuh terjadi di daerah yang mengalami musim dingin. Nah, yang kelima, itu arus laut faktornya. Nah, kenapa arus laut? Karena dengan adanya arus laut yang terjadi, percampuran kandungan garam itu, sehingga kadar garamnya itu lebih merata. Gitu ya. Paparan benua yang lereng daratannya itu sedikit demi sedikit itu menurun ke dalam air. Nah, dasar samudra yang terletak di luar paparan benua itu disebut dataran abisal. Nah, dataran abisal ini laut yang berwarna merah, ganggang merah, atau bisa disebut alga. Ganggang merah itu ganggang api. Berbahaya juga ya teman-teman ganggang tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman ke laut lalu bertemu dengan tumbuhan laut yang sejenis ganggang-ganggang api, itu harap hati-hati. Itu laut merah. Nah, selanjutnya laut kuning. Nah, kenapa bisa berwarna kuning? Nah, laut kuning ini ada di Cina.
Nah, laut kuning ini terjadi karena disebabkan oleh adanya butiran-butiran tanah, atau disebutnya di sana itu tanah los. Nah, itu tercampur juga oleh lumpur. Lumpurnya itu berwarna kuning, ya. Lumpurnya itu berwarna kuning yang terbawa oleh air sungai. Sungainya bernama Sungai Hanghao. Nah, di daratan Cina yang melalui Gurun Gobi, ya. Itu laut kuning. Nah, kalau laut hitam itu terjadi karena di batas dasar lautnya itu berwarna hitam. Jadi makanya airnya itu terlihat berwarna hitam. Nah, kalau misalkan yang ini laut hijau itu sama seperti laut merah, tetapi tumbuhan-tumbuhan lautnya itu berwarna hijau. Jadi ganggang-ganggangnya itu ganggang hijau. Nah, terkena pantulan cahaya sinar matahari ganggang-ganggang tersebut dan menyebabkan air lautnya berwarna hijau. Nah, yang pada umumnya laut yang sering kita lihat berwarna biru seperti ini kan. Nah, laut yang biru ini juga karena adanya proses pantulan cahaya sinar matahari yang mengenai air tersebut. Jadi air tersebut berwarnanya seperti langit yang berwarna biru. Gitu ya, teman-teman, warna-warna air laut yang berwarna-warni. Nah, ini ada arus laut di sini. Di sini ada arus laut. Saya mau Riza. Dengar suara saya, Riza? Ya, Kak. Kesimpulan belajar hari ini tadi tentang apa ya, Riza? Tentang lautan dan isinya. Dari klasifikasi laut, suhu laut, kandungan kimia dalam air laut, warna air laut, gelombang laut, arus laut, dan zona-zona batas air laut di Indonesia. Good, Riza. Baik, semuanya the best, semuanya jawabannya bagus-bagus hari ini. Mungkin cukup ya pembelajaran hari ini, karena jamnya juga sudah 10:31. Nanti absennya yang di Google Form juga kalian isi, nanti saya akan kirim di grup WhatsApp. Dan juga nanti tugasnya akan saya kirim di grup WhatsApp. Tugasnya ini kelompok, bukan individu. Jadi dikerjakan bersama-sama, bersama temannya. Kerjakan dengan secara baik, ya teman-teman. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ilmunya untuk kalian semua. Jangan lupa jaga kesehatan ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.